Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Alexander Wijaya dengan nomor 422 Sini saya akan menjelaskan mengenai tugas AAS yang diberikan oleh dosen saya, yaitu melakukan signal prediction menggunakan NN back propagation dan feed forward. Di sini saya akan membuat sinyal acak dengan jumlah sampel N 1000 dan melakukan learning dengan input X1 dan X2 dengan outputnya Y sebanyak sampel yaitu N 1000 sampel tadi. Terus setelah di learning nanti akan dilakukan feed forward dengan melakukan run pada program feed forward tersebut sehingga seolah feed forward sedang mengambil gambar dari sinyal acak tadi. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya sudah membuat programnya di Visual Studio menggunakan Python. Baik, sini sudah saya buat programnya. Oke, sampai jelas. Baik, sini saya sudah mengatur library untuk keperluan dari program tersebut. Jadi, fungsi utama program ini melatih model neural network dengan data sinyal acak berbasis fungsi sinus dan kosinus, lalu memvisualisasikan hasil prediksi serta menghitung dan menampilkan nilai mean squared error atau MSE-nya. Sini ada library, terlihat di sini ada from Sklearn neural network. Itu untuk membuat model feedforward neural network, melatih model dengan metode backpropagation untuk melakukan prediksi data. Selanjutnya sini ada from dari Sklearn matrix. Di sini untuk mengimpor fungsi untuk menghitung mean square error-nya. Input dari Tinker.As dan from Tinker input TTK Mesebos itu adalah Tinker, yaitu pustaka bawaan dari Python untuk membuat GUI-nya nanti. Message box-nya digunakan untuk menampilkan pop-up error jika input pengguna tidak valid. Oke, pertama sini ada program untuk mengatur parameter input untuk membentuk data dan konfigurasi model. Dan selanjutnya sini untuk membuat data input dan target untuk pelatihan modelnya nanti yaitu training data. Sini saya sudah mengatur sampelnya itu 1000 sampel X1 dan input X1 X2 serta Y untuk sebagai outputnya. Oke, lanjut sini saya membuat model MLP yaitu multi layer perceptron dengan satu hidden layer berisi 10 neuron. Sini saya sudah mengatur 10 neuronnya menggunakan activation ReLU dan solvernya itu yaitu optimizer Adam. Ini yaitu proses untuk menjalankan feed forward dan back propagation. Dan ini YPRED sama dengan MLP predict yaitu bagian dari proses feed forwardnya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang feed forward, yaitu proses untuk mengalirkan input dari lapisan input ke lapisan tersembunyi yaitu hidden layer menuju ke lapisan output untuk menghasilkan prediksi output dari model. Inputnya itu yaitu X1 dan X2 dimasukkan ke dalam jaringan. Di setiap neuron pada hidden layer dilakukan perhitungan dengan rumus yang sudah diatur, yaitu W kali X plus B. Output dari hidden layer diproses lagi hingga menghasilkan output akhir yaitu Y tadi. Di sini di sini nanti dilakukan proses dari feed forward tersebut. Selanjutnya
ada MSE mean square error untuk mengukur seberapa akurat prediksi dengan menghitung selisih kuadrat rata-rata antara Y dan Y prediction. Selanjutnya sini ada saya sudah mengatur untuk menampilkan hasil prediksi yang akan kita lakukan nantinya. Oke, setelah feed forward sudah dilakukan, selanjutnya masuk ke dalam proses back propagation, yaitu propagasi balik. Penjelasan sedikit yaitu back propagation ini proses menghitung dan menyebarkan error dari output ke belakang, yaitu ke hidden dan input layer untuk memperbarui bobot agar model jadi lebih akurat lagi. Hitung error antara prediksi dan nilai target yaitu dengan rumus error sama dengan Y dikurangi dengan Y prediksi. Menggunakan turunan fungsi aktivasi dan turunan error untuk menghitung gradien. Memperbarui bobot untuk menggunakan metode optimasi yang kita setting tadi yaitu optimizer Adam. Dengan rumus W sama dengan W dikurang learning rate dikali dengan turunan loss terhadap bobot. Disinilah nanti akan dilakukan proses back propagation tersebut. Saat model dilatih, skits learn yang sudah kita setting tadi di library melakukan feed forward untuk mendapatkan prediksi, menghitung error, dan melakukan back propagation untuk mengupdate bobot. Dan ini terjadi berulang kali sebanyak efforts yang kita setting nantinya. Jadi tujuan dari feed forward itu menghasilkan prediksi dari input, sedangkan back propagation itu memperbaiki bobot berdasarkan error yang didapat. Arah feed forward itu maju, sedangkan back propagation itu mundur. Feed forward maju dari input ke output, sedangkan back propagation itu mundur dari output ke input. Proses dari feed forward itu menghitung output dari setiap neuron, sedangkan propagation yang menghitung gradien dan update bobot. Oke, baik. Di sini saya coba menjelaskan sedikit mengenai MSE yaitu Mean Square Error. Mean Square Error ini metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kesalahan antara nilai prediksi dari model dan nilai targetnya. Jadi kalau MSE-nya sama dengan 0, berarti prediksi dari yang kita lakukan itu sempurna, tidak ada kesalahan. Tetapi jika MSE-nya kecil, modelnya cukup dianggap akurat dan kesalahannya kecil, tapi jika MSE-nya besar yang didapat, maka model tersebut kurang akurat dan kesalahan prediksi sangat tinggi. Jadi alasan MSE digunakan dalam neural network itu yaitu karena menggunakan eh, kuadrat error yang besar akan sangat mempengaruhi MSE sehingga membantu model untuk belajar lebih hati-hati lagi. Ini penting untuk proses back propagation. MSE bisa dihitung turunannya sehingga bisa digunakan untuk memperbarui bobot jaringan. Oke, kita lanjutkan. Sini sudah saya membuat program untuk menampilkan hasil prediksi dengan fix size-nya itu 10,4 seperti berikutlah ya. Dan saya juga membuat GUI untuk menampilkan nilai MSE dengan dengan program seperti ini. Dan ini adalah program dari GUI-nya. Oke, jadi tujuan program ini melatih dan menguji model neural network untuk memprediksi sinyal berdasarkan data acak, lalu menghitung akurasi prediksi menggunakan MSE dan menampilkannya dalam bentuk grafik dan teks melalui GUI. Jadi kesimpulannya, eh, program ini menunjukkan bagaimana neural network itu dapat digunakan untuk mempelajari pola sinyal non-linear dan bagaimana feed forward plus back propagation bekerja sama untuk meminimalkan kesalahan prediksi MSE atau sering disebut MSE melalui proses pelatihan yang dikontrol oleh efforts dan learning rate.
Oke, setelah semuanya selesai, sini kebetulan saya sudah merunning eh, program ini, saya sudah jalankan. Dan berikut tampilan dari GUI-nya, berikut tampilan GUI. Jadi sini input X1-nya saya setting 0, X2-nya itu 1, dan epoch yang saya pakai itu 1700, dan learning rate-nya 0,001. Sini akan saya jalankan. Baik. Jadi ini adalah tampilan dari tampilan grafik dari yang sudah saya atur tadi, input X1 dan X2-nya, dan epoch-nya sebanyak 1700 dengan learning rate 0,001. MSE yang didapat adalah 0,182813. Berarti eh, untuk pola sinyal ini dianggap sudah akurat dan salah prediksinya sangat kecil. Kenapa? Karena semakin kecil nilai errornya, semakin bagus, semakin rendah untuk kesalahan prediksinya. Sudah dinyatakan akurat. Jadi model neural network ini telah berhasil memprediksi sinyal dengan MSE yang didapat 0,18 ini, menunjukkan peningkatan dari sebelumnya. Sebelumnya saya mendapatkan dengan MSE itu 0,2 ya, 0,2 lebih. Jadi saya ganti eposnya dan saya dapat MSE segini, berarti sudah akurat dari sebelumnya. Jadi garis biru ini target aslinya, target asli yang didapat dari target asli dari program ini, dan yang orange ini target prediksinya. Jadi eh, garis biru sama oranye ini sudah semakin mendekati ya. Untuk berarti itu menandakan model mulai menangkap pola sinyal dengan lebih baik. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan mengenai sinyal prediction menggunakan feed forward dan back propagation. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata saya. Sekian dari saya. Terima kasih.